49.105.116, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi literatur review yang telah saya lakukan pada kelima jurnal. Di sini saya mempunyai judul efektivitas dan implementasi pendekatan pembelajaran dan evaluasi dalam pendidikan matematika. Baik, di slide selanjutnya di sini saya punya abstrak. Abstrak tersebut saya dapatkan dari hasil mengkaji kelima jurnal tersebut dan sudah saya rangkum menjadi sebuah abstrak. Studi literatur ini merangkum 5 artikel jurnal terkait praktik pembelajaran dan model evaluasi dalam pendidikan matematika. Kajian pertama atau dari jurnal pertama itu membahas implementasi metode aturan Cramer dalam penyelesaian sistem persamaan linear melalui pengembangan aplikasi. Dan di kajian kedua atau dari jurnal kedua, itu menyoroti pentingnya representasi matematis dalam pemecahan masalah. Kajian ketiga atau dari jurnal ketiga, itu membandingkan soal konseptual dalam buku teks matematika bentuk aljabar dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kajian keempat atau dari jurnal keempat, mengevaluasi efektivitas model Project Based Learning atau PJBL dengan uji Brown Force antar peminatan matematika. Kajian kelima atau dari jurnal kelima menggunakan metode sistematik literatur review untuk menelaah efektivitas pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Tujuan ini menunjukkan pentingnya konteks, integrasi teknologi, dan model evaluasi inovatif untuk meningkatkan pemahaman matematika. Nah, dan dari hasil saya merangkum sebuah abstrak dari kelima jurnal, di sini saya mendapatkan 6 kata kunci, yaitu pendidikan matematika, representasi, pembelajaran konseptual, aturan Cramer, PMR, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Dari kelima jurnal yang telah saya lakukan, dari kelima jurnal yang telah saya kaji menggunakan SLR, di sini saya mendapatkan pendahuluan sebagai berikut. Pendidikan matematika merupakan fondasi penting dalam membangun kecakapan berpikir logis, kritis, dan sistematis pada peserta didik. Dalam era revolusi industri 4.0 dan perkembangan kurikulum merdeka, pendekatan dalam pembelajaran matematika perlu mengalami transformasi agar lebih konseptual, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Permasalahan klasika seperti rendahnya hasil asesmen internasional, misalnya PISA dan tim SS, miskonsepsi konsep hingga kurangnya daya tarik siswa terhadap matematika menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Salah satu penyebab utama dari rendahnya hasil belajar matematika adalah pendekatan pembelajaran yang cenderung abstrak dan kurang terhubung dengan pengalaman nyata. Masih banyak menyajikan soal dengan konsep yang minim, terutama dalam topik-topik penting seperti bentuk aljabar, evaluasi pembelajaran pun terkadang masih bersifat seragam, tidak memperhatikan perbedaan karakteristik atau peminatan siswa. Begitu yang saya temukan di jurnal pertama. Dalam konteks ini, berbagai inovasi telah dikembangkan oleh para peneliti dan praktisi pendidikan, mulai dari implementasi aplikasi pembelajaran berbasis metode numerik, misalnya itu aturan Cramer, atau seperti di jurnal kedua, penggunaan representasi matematis dalam pemecahan masalah, penyusunan soal konseptual dalam buku belajar, penerapan model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, hingga pendekatan pendidikan matematika realistik. Tiap pendekatan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, baik dari segi pemahaman konsep maupun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran matematika. 5 jurnal yang telah saya pilih dalam studi literatur ini mencerminkan isu-isu kunci dalam pendidikan matematika kontemporer, baik dalam hal implementasi metode, variasi soal, maupun evaluasi hasil belajar. Dengan melakukan kajian literatur sistematis terhadap jurnal-jurnal tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas pendekatan-pendekatan yang digunakan dan arah pengembangan pendidikan matematika di masa depan. Selanjutnya ada metode penelitian.
Pada penelitian kali ini, saya menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis temuan dari 5 artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan inovasi dalam pembelajaran. Dan evaluasi matematika. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap praktik dan temuan empiris yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dalam berbagai konteks pendidikan matematika. Jadi mengapa saya mengambil metode SLR ini? Karena di sini saya telah menggabungkan 5 jurnal yang saling berkaitan dan dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap praktik dan temuan empiris. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi 5 artikel jurnal yang diterbitkan dalam antara tahun 2012 hingga 2024, yang mencakup berbagai topik seperti implementasi metode Kramer, representasi matematis, soal konseptual dalam buku ajar model Project Based Learning atau PJBL, serta efektivitas pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Sumber data diperoleh dari jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Dari jurnal terakreditasi repositori resmi seperti OJS dan DOAJ, dan database intuisi pendidikan. Kriteria inklusi dalam pemilihan jurnal itu di sini saya meliputi artikel memuat pembahasan tentang pendekatan strategi atau evaluasi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, jurnal telah melalui proses per-review dan memiliki akses publik. Artinya, jurnal ini dapat ditemukan di website-website seperti Sinta 3 atau Google Scholar. Yang ketiga, terdapat informasi lengkap mengenai metodologi, hasil penelitian, dan pembahasan. Di sini setiap jurnal dianalisis berdasarkan struktur sistematis, yaitu latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil temuan, pembahasan, serta kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada konten dan temuan utama yang mendukung tujuan kajian hasil dari tiap jurnal, dikodekan untuk mengidentifikasi tema kunci seperti penggunaan konteks, integrasi teknologi, penguatan representasi, dan efektivitas model evaluasi. Validasi kajian dijaga melalui triangulasi antar jurnal seperti pencocokan temuan dengan teori dan standar praktik pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh lembaga seperti National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. Dengan demikian, hasil studi ini tidak hanya bersifat sistematis deskriptif, tetapi juga memberikan arah pemikiran bagi implementasi kebijakan atau inovasi pembelajaran matematika di masa depan. Baik, di sini saya akan membahas hasil penelitian menggunakan metode SLR dari jurnal pertama. Studi literatur terhadap 5 jurnal menunjukkan adanya variasi pendekatan dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran matematika, baik dari segi metode, media, maupun model evaluasi. Dan di sini dari jurnal 1, aturan Kramer melalui aplikasi Delphi, yaitu penggunaan algoritma atau aturan Kramer dalam aplikasi komputer berbasis Borland Delphi mampu menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL secara cepat dan akurat. Aplikasi ini memungkinkan perhitungan nilai variabel secara otomatis dengan input koefisien dan konstanta, serta memberikan hasil personalisasi soal yang efektif untuk keperluan ujian. Hasil uji coba aplikasi menunjukkan hasil SPL dengan akurasi tinggi dan efisiensi dalam proses koreksi jawaban mahasiswa. Selanjutnya dari jurnal kedua, yaitu peran representasi dalam pembelajaran. Representasi matematis seperti grafik, simbol, tabel, dan verbal terbukti membantu siswa memahami konsep abstrak secara lebih jelas. Jurnal ini menekankan bahwa guru yang mendorong siswa menggunakan berbagai bentuk representasi akan membantu mereka mengembangkan strategi pemecahan masalah yang lebih fleksibel. Walaupun jurnal ini tidak menyajikan data kuantitatif, hasil kajiannya menunjukkan korelasi kuat antara kemampuan representasi dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan non-rutin. Lalu di sini ada jurnal ketiga, yaitu perbandingan. Maaf. Baik, di sini ada jurnal ketiga, yaitu
Perbandingan konseptualitas atau jurnal ketiga. Dari hasil analisis 8 buku matematika dari Indonesia, Malaysia, serta Singapura, ditemukan bahwa lebih dari 80% soal dalam buku Indonesia tergolong matematika murni, tanpa konteks kehidupan nyata. Buku Malaysia dan Singapura lebih unggul dalam soal kontekstual, terutama pada soal yang memerlukan representasi visual dan penggunaan teknologi. Buku Singapura satu-satunya yang menyisipkan latihan berbasis perangkat digital, seperti aplikasi Alchtools. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas soal dalam buku teks Indonesia. Jadi jurnal ketiga ini berkaitan dengan jurnal kedua. Nah, pada jurnal kedua itu dijelaskan bahwa representasi dalam pembelajaran itu memiliki efek yang sangat besar. Dan di jurnal ketiga, di sini itu membandingkan antara buku matematika Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan terbukti bahwa 80% soal dari buku matematika Indonesia itu tidak mengaitkan kehidupan nyata, atau itu tuh hanya bersifat materi saja, tidak ada contoh atau bukti di kehidupan nyata, sehingga siswa tidak tertarik atau kurang tertarik dengan pelajaran matematika karena dianggap tidak ada bukti nyata di kehidupan. Baik, di sini ada jurnal keempat, yaitu evaluasi hasil proyek mahasiswa. Uji statistik Brown Force terhadap hasil proyek mahasiswa dari 3 peminatan, yaitu matematika murni, terapan, dan statistika, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan nilai antara kelompok. Rata-rata nilai di atas 85 menunjukkan efektivitas model pembelajaran berbasis proyek atau PGBL dalam menyamakan kemampuan mahasiswa lintas bidang. Nilai yang tinggi dan seragam mencerminkan keberhasilan dosen dalam menerapkan penilaian yang adil, serta menunjukkan bahwa peminatan mendapat manfaat setara dari model ini. Baik, untuk jurnal yang terakhir atau jurnal kelima, yaitu efektivitas PMR dalam pembelajaran matematika. Dari 30 artikel yang telah ditelaah secara sistematis, mayoritas menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan matematika realistik atau biasa disebut PMR efektif dalam meningkatkan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta koneksi dan komunikasi matematis siswa. PMR berhasil diterapkan di semua jenjang, dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Namun, ditemukan bahwa efektivitas PMR berkurang pada materi yang bersifat spasial tinggi atau dalam konteks digital learning, yang belum banyak dijajaki oleh penelitian sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan atau rangkuman dari kelima jurnal. Hasil studi literatur ini menunjukkan bahwa inovasi dalam pembelajaran matematika dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Pendekatan pembelajaran berbasis konteks dan representasi, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, serta model evaluasi dan asesmen yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik. Pertama, pendekatan berbasis representasi dan konseptual sangat menonjol dalam 2 jurnal yang dikaji. Representasi baik verbal, simbolik, maupun visual membantu siswa memahami konsep abstrak secara lebih konkret, yaitu artinya pada 2 jurnal yang telah saya kaji, itu membahas hal yang mirip, yaitu representasi dan representasi. Dalam pembelajaran menyebutkan bahwa siswa yang terpapar berbagai bentuk representasi memiliki kemampuan membaca masalah yang lebih baik. Hal ini didukung oleh studi perbandingan konten buku teks matematika dari 3 negara yang menyoroti bahwa soal-soal latihan di Indonesia masih didominasi oleh soal-soal murni, sementara Malaysia dan Singapura lebih menekankan soal konseptual dan visual. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perbaikan pada konten kurikulum dan media pembelajaran di Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Dari ketiga jurnal yang saya kaji, itu terdapat hal yang berhubungan, seperti bahwasannya di Indonesia itu 80% bukunya masih bersifat matematika murni atau tidak ada contoh di kehidupan nyata, sehingga membuat siswa itu tidak terlalu tertarik dengan matematika. Kedua, integrasi teknologi menjadi aspek penting yang masih kurang dimaksimalkan. Dalam jurnal pertama, metode Kramer diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis Bourne-Delphi yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan personalisasi soal untuk mahasiswa. Namun, teknologi masih jarang digunakan secara sistematis dalam konteks buku teks atau pembelajaran di kelas. Misalnya, hanya buku dari Singapura yang mencantumkan soal yang memanfaatkan aplikasi teknologi seperti Alchtools. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika masih terbatas dan memerlukan dorongan lebih kuat.
terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan matematika di Indonesia memerlukan perbaikan dalam tiga hal utama, yaitu pengayaan representasi dan konseptualisasi dalam materi dan soal, yang kedua pemanfaatan teknologi yang lebih luas dan terintegrasi dalam proses belajar mengajar, serta tiga pengembangan model evaluasi yang fleksibel dan berbasis proyek agar sesuai dengan keberagaman peserta didik dan kebutuhan kita di masa depan. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil sintesis dari 5 jurnal yang dikaji dalam studi literatur ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran dan evaluasi yang inovatif memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pendidikan matematika di berbagai jenjang. Setiap jurnal menyumbang pemahaman yang saling melengkapi mengenai pentingnya integrasi teknologi, representasi, konstekstualitas, serta penilaian berbasis proyek dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, direkomendasikan kepada para pendidik, pengembangan kurikulum, dan peneliti untuk terus mengeksplorasi dan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan inovatif tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada penerapan pendekatan ini dalam konteks digital learning dan pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.